Kisah nyata TK Weso yang mengorbankan segalanya demi cinta dan keluarga, namun dikhianati saat pulang. Cerita ini mengikuti perjalanan Rini, seorang TK asal Cirebon, yang berangkat ke Arab Saudi demi masa depan tunangannya. Di Masjid ia menabung, menangis, dan bertahan di tanah asing selama 7 tahun. Tapi saat pulang, ia menemukan kenyataan yang menghancurkan hati. Video ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta sejati, pengorbanan, dan ketegaran seorang perempuan. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe channel Pensil Bahagia untuk kisah nyata inspiratif lainnya. Namaku Rini, dan ini adalah kisahku. 7 tahun lalu, aku meninggalkan kampung halaman di Cirebon dengan satu harapan, cinta dan masa depan. Usia 19 tahun, aku nekat jadi TKW di Arab Saudi. Bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin menikah dengan Dimas, pacarku sejak SMA. Dia lelaki sederhana, penuh perhatian, dan selalu mengantarku pulang tiap pulang sekolah. Kami tumbuh bersama, saling menjaga impian. Sebelum aku berangkat, kami duduk di bawah pohon mangga di belakang rumah. Rin, 7 tahun itu sebentar. Kamu kerja, aku jaga kampung. Kita kumpulin uang, kita nikah. Kita buka toko kecil, kamu gak usah kerja lagi, kata Dimas menggenggam tanganku. Kamu percaya aku? Aku mengangguk sambil menahan air mata. Aku percaya. Awal bekerja di Riyadh, aku sempat berpikir ingin pulang saja. Majikanku galak. Pekerjaan rumah nyaris tak berhenti. Kadang, aku tidur jam 2 dini hari, bangun jam 5 subuh. Pernah suatu malam aku menangis diam-diam di kamar mandi, takut suara isakku terdengar. Tapi tiap kulihat foto Dimas di dompet, aku kembali kuat. Setiap bulan, aku kirim uang ke rekeningnya. Nanti kalau kita nikah, uangnya bisa buat beli rumah, katanya dalam telepon. Kata-katanya jadi obat rindu, tapi juga jadi cambuk. Aku terus bertahan, bertahun-tahun. Sempat ada laki-laki Arab, duda beranak satu, yang mencoba mendekatiku. Dia berkata ingin menikahiku dan menjanjikan hidup yang nyaman. Tapi aku menolak. Saya sudah punya yang saya tunggu di kampung, jawabku. 7 tahun akhirnya berlalu. Aku pulang. Dengan koper besar, rasa bahagia membuncah di dada. Kupikir Dimas akan menyambutku di bandara, tapi dia tak ada. Bahkan ponselnya tak aktif. Sesampainya di rumah, ibuku menangis sambil memelukku. Tapi air mata itu bukan bahagia. Di meja ruang tamu, aku melihat selembar undangan pernikahan. Dimas, sama Shinta. Ibuku tak sanggup menjawab, tapi kenyataannya terpampang jelas. Dimas menikah seminggu lalu dengan perempuan yang tak kukenal. Hatiku runtuh, dunia terasa runtuh. Katanya, dia setia, bisikku suara tercekat. Aku tak langsung menemuinya. Tapi malam itu, aku pergi ke warung kopi tempat dulu. Kami sering nongkrong. Di sana, aku bertemu Aldi, teman kecil kami. Rin, aku udah duga kamu bakal pulang. Maaf aku harus bilang ini, kata Aldi pelan. Dari Aldi, aku tahu semuanya. Dimas ternyata sudah dekat dengan Shinta 2 tahun terakhir. Uang yang kukirim pun tak sepenuhnya ditabung. Sebagian besar habis untuk gaya hidup Dimas dan hadiah untuk Shinta. Kamu terlalu percaya, Rin, kata Aldi sambil menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku menangis malam itu, bukan hanya karena kehilangan cinta, tapi karena merasa dibodohi oleh orang yang paling kupercaya. Seminggu setelah kepulanganku, Dimas datang ke rumah. Wajahnya penuh rasa bersalah. Rin, aku minta maaf. Aku pikir kamu nggak akan pulang lagi. Aku bingung, hidupku kosong. Maaf. Aku menatapnya dalam diam. Lalu berkata dengan lirih, tapi mantap. Kau mengkhianati bukan hanya cinta, tapi juga pengorbananku. Aku tidak marah. Aku hanya selesai. Aku sempat depresi beberapa bulan. Tapi lalu aku teringat satu hal. Aku masih hidup. Aku masih bisa berdiri. Masih bisa memilih. Aku
Aku pakai uang tabunganku membuka toko kecil, toko kelontong di kampung. Aku pelajari bisnis kecil-kecilan. Aku bantu anak-anak tetangga les baca tulis. Tanpa kusadari, Aldi sering datang membantuku. Dia tak banyak bicara, tapi selalu ada saat aku butuh. Suatu hari, saat hujan turun deras, kami terjebak di toko karena banjir kecil. Aku suka kamu, Rin, dari dulu. Tapi aku gak pernah mau ganggu kamu sama Dimas, katanya lirih. Aku terdiam, lalu menatapnya. Aku belum siap, Di, tapi terima kasih karena kamu jujur dan tetap di sini. Aldi hanya tersenyum. Aku gak kemana-mana. Tahun ketiga setelah aku pulang, toko kecilku berkembang jadi minimarket mini. Aku juga mulai jadi pembicara di acara pelatihan TKW. Cerita hidupku mulai dikenal. Aku diundang ke radio lokal. Bahkan kisahku sempat viral di media sosial. Dan ya 2-3 tahun setelah pengkhianatan itu, aku menikah. Bukan dengan Dimas, tapi dengan Aldi, lelaki yang diam-diam mencintaiku tanpa pamrih. Di pesta kecil pernikahan kami aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar. Cinta sejati itu bukan siapa yang kau tunggu, tapi siapa yang tetap bertahan, bahkan saat kau runtuh. Terkadang, kita terlalu sibuk menggenggam harapan pada orang yang salah, hingga lupa melihat siapa yang diam-diam menggenggam luka kita dalam diam. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kau rindukan, tapi siapa yang tetap mencintaimu bahkan saat hatimu hancur.